Menurut gue pada saat gue ngaleng tuh gue ngerasa bahwa gue bisa rilis stres kerjaan gue dan hal-hal yang refresh lah ya di situ ya, refreshnya. Sangat refresh. Akhirnya juga. Yo, assalamualaikum Great People. Sampai jumpa di Great Venture. Ini tayangan perdana kita untuk ngasih inspirasi buat teman-teman. Gue Ones Dan gue Ayu. Yap, sekarang kita lagi ada di Fake House. Salah satu movementnya Mas Wendy Cagur. Apa itu Fake House dan macam-macamnya nanti kita bakal ngulik dalam ya. Ya betul. Jadi di sini kita mau perkenalin tema Great Venture dulu ya, Bang Ones Yap. ya. Great Venture. Di sini kita mau ngebahas tentang orang-orang hebat dari berbagai skena tentunya. Dan intinya nih ya, kita pengen banget bisa nginspirasi para great people semua yang ada di rumah. Biar ibaratnya di Indonesia banyak orang-orang hebat lagi gitu, ya kan? Betul, yang terinspirasi dari teman-teman yang kita datengin, ya kan? Nah, berhubung kita udah di Fake House, so kita mau langsung aja masuk ya. Langsung ya. Kita ketemu sama yang punya. See you. Kita sampai di Fake Kita House. sampai nih yuk di Fake House yuk. Yes. Mas Wendy-nya di mana nih yuk? Tadi dulu Bang Ones, Ya, jangan nyari Mas Wendy dulu. Buat para great people, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa great people. Nah, baru kita cari Mas Wendy. Mas Wendy Ini mana? lagi gambar fotonya Mas Wendy. Oke. Assalamualaikum Mas Wendy. Waalaikumsalam. Mohon maaf di sebelah sini, mohon maaf. Mohon maaf sebelah sini, mohon maaf. Apa kabar? Mas Wendy. Halo Ayu. Halo. Ini gambar-gambarnya nih. Gak apa-apa. Ini lagi iseng-iseng aja tuh. Hasilnya juga berantakan. Gimana? Mas Ones? Iya, kan ngobrol-ngobrol santai aja nih. Siap kalau kayak gitu. Oke, sekarang kita ngobrol santai. Mas Ones, Ayu. Oh iya, makasih Silakan. Mas Wendy. Aduh. Ini lagi ciuman ya Mas Wendy ya. Ya enggak juga sih, sebenarnya lagi santai-santai aja Mas Ones. Gitu Iya, Ayu. Kita Berarti kesini Bang. cocok dong kita datang pas lagi santai juga ya. Benar. Iya, karena kan sebenarnya memang di kondisi pandemi seperti ini sepertinya semua orang santai. Iya. Santai banget kayaknya ya. Santai banget, iya. Kaum rebahan pokoknya. Iya, kamu rebahan. Tapi tetap harus produktif Ya, sih pasti sebenarnya. Iya gitu Mas Wendy, gua kesini nih mau ngobrol-ngobrol Mas Wendy, mau ngulik-ngulik Mas Wendy lah. Boleh. bener. Ayo. Pelan-pelan aja. Bukan ngulik ini, Oh, bukan. iya. Bukan. Karena gua ngeliat sama Mas Wendy ini warna-warni nih orangnya. Jadi kita pengen inspirasi great people ini, Bang Wendy gitu. Biar ibaratnya ya kayak gua mau ngulik Mas Wendy tuh dari dulu kecil tuh punya cita-cita apa sih gitu. Dan sesuai nggak sih sama cita-cita Mas Wendy tuh pas kecil gitu. Kalau cita-cita gue sih stereotip anak-anak zaman dulu. Kalau anak-anak zaman sekarang kan pengen jadi Selebgram. YouTuber, gitu kan. Ya mayoritas gitu pengen jadi artis gitu kan. Benar. Kalau dulu kan lebih variatif tuh. Ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi Dokter. dokter, Iya. presiden, tentara. Benar. Kalau gua itu dulu cita-citanya pengen jadi arsitek sebenarnya. Arsitek. Sama berarti kayak gua. Iya. Karena masa SMA gua taunya yang kuliah yang gambar-gambar hanya arsitek, Iya. desain grafis dulu. Nah bener. Iya. Nah kalau dulu cita-cita gue pengen banget jadi arsitek karena gue ngerasa bahwa ya mungkin secara di alam bawah sadar yang namanya arsitek tuh pasti gambar, Iya, benar. mendesain sesuatu entah bangunan atau apapun itu makin kesini. Tapi pas cita-cita arsitek itu belum tahu seni rupa. Belum tahu. sama sekali, Iya. sama sekali. Itu waktu zaman-zaman kecil ya balik lagi mungkin karena stereotip zaman dulu tuh cita-cita adalah arsitek, dokter. Yang ngetren Ya. aja gitu ya. Ya, dan yang memang apa ya kelihatannya orang zaman dulu bilangnya berbobot lah. Wah, gitu ya. ya Wah, kan Pak. sesuatu gitu kan. Nah, cuma berjalannya waktu akhirnya
semua berjalan dengan sendirinya. Gue sempet kuliah teknik elektro 3 tahun sampai akhirnya gue memutus. Sebelum seni rupa itu? Sebelum seni rupa, gue 3 tahun dulu di kuliah teknik elektro di IKIP Jakarta, terus akhirnya gue mutusin pindah ke seni rupa. Nah di situ memang akhirnya gue makin ngerasa bahwa ya memang passion gue di situ. Gue seneng segala hal yang berhubungan dengan art. Gue aktif di unit kesenian mahasiswa IKIP Jakarta gitu. pada saat itu. Gue belajar semua, gue belajar ngeband, gue belajar nari, gue belajar vokal grup, gue belajar gambar juga. Jadi semuanya di pertengahan jalan justru Tuhan kasih gue pilihan untuk menjalani pekerjaan gue sebagai seorang pria penghibur, komedian. Waduh, gitu. apa tuh? Pria penghibur tuh, Komedian penghibur. maksudnya, gitu. Komedian ya udah. Tapi ya gue sih tetap bersyukur dengan apapun itu karena masih relate dengan apa yang gue pernah jalani gitu. Basicnya ada dan gue memang seneng semuanya. Jadinya sekarang ketika gue sudah hampir 20 tahun terjun ke dunia entertain pun ya gue tidak pernah kayak mati kutu, mati gaya gitu. Karena gue seneng buat ngelakuin apa aja, gue Karena belajar kerja baru. bareng hobi tuh emang paling enak ya Mas Kan Wendy kerja ya? yang kerja yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Betul, Kan? betul banget. Nah, Mas Wendy jadi komedian itu dari Mas Wendy sendiri pengen itu apa? Diajak? Sekampus ya sama Denny Cagur itu? Iya, sekampus. Diajak iya, tapi maksudnya gue tidak dari awal tidak kayak gue pengen jadi artis, enggak sama sekali. Gue belajar ini itu, gue belajar yang tadi gue bilang teater dan segala macamnya itu bukan gue nanti gue mau jadi pemain teater, gue pengen jadi latihan band, gue pengen jadi anak band, enggak gitu, ya fun aja. Lagi banyak-banyakin hobi lah ya. Iya. Jalanin aja gitu ya. Betul, sama Ikutin alur gitu kayak misalkan gini aja sih, kayak lu anak kecil, lu kasih macem-macem tuh isinya, belajar gambar, belajar bola, belajar apa segala macem. Jadi suatu saat nanti ketika tiba-tiba dia membutuhkan skill itu udah ada. Nah, gue sih pada saat itu ketika tiba-tiba ditawarin sama Denny Narji untuk gabung di Cagur, ya gue terima itu dengan salah satu alasan terbesar sebenarnya biar gue bisa cari uang sendiri untuk kuliah. Karena keputusan gue untuk pindah jurusan seni rupa tuh bertentangan sama orang tua gue. Jadi mau nggak mau gue harus meyakinkan orang tua gue bahwa gitu ya. Oke, gue pindah jurusan, lo boleh tidak terima dengan itu, tapi ya gue akan buktikan kalau gue bisa ngebiayain kuliah gue. Tanggung jawab gitu lah ya istilahnya ya. Punya keputusan bisa tanggung jawab. Bisa gitu. tanggung jawab. Gue malah dulu awalnya di Cagur tuh gue bantuin bikin propertinya Cagur dulu. Oh gitu. Iya, karena gue emang gue dari dulu seneng ya gambar-gambar, bikin ini itu segala macam. Jadi ketika mereka tiba-tiba butuh ini butuh itu, gue yang bikinin properti mereka gitu. Awalnya itu tuh. Awalnya itu support sistemnya gue sebagai itu gitu. Sempat juga waktu itu awal-awal jadi figuran. Awal-awal mereka masuk ke TV gue jadi figuran mereka gitu. Cuma karena mereka kan senior gue nggak ada tendensi bahwa gue mau jadi artis harus gitu. gitu ya, enggak gitu. Sampai gue ribut sama nyokap gue pernah gitu gara-gara nyokap gue seneng gue nongol TV terus tiba-tiba gue nggak nongol lagi. Dia kayak yang kok lu nggak nongol gitu lagi ya, gitu kan. gitu, Terus gue bilang ya emang nggak dipakai ngapain harus berharap sih sebenarnya gitu. Itu sih sebenarnya. Mas Wendy ya salah satu komedian yang bisa gue bilang ya gayanya selengean sih kan Mas. Iya. Gayanya tuh jarang gitu ya, bener dulu rambutnya gimbal, gimbal dulu gitu. Dulu kan ada gogol gitu harus yang nyeleneh Iya, lucu gitu. iya. Kan? Kalau gue agak ya mungkin eranya juga berbeda kali ya gitu. Terus gue juga memang karena terinfluence dari teman-teman di seni rupa juga banyak banget yang gimbal pada saat itu. Terus rambut gue gondrong, terus ya udahlah gue gimbalin. Terus ada waktu itu Mas Septian Dwi Cahyo yang pantomim, dia yang begitu ngeliat gue pertama kali gimbal terus dia bilang lu pertahanin ini deh bakal jadi ciri khas lo, gitu ya. karakter lo gitu. Karena pelawak belum ada yang gimbal kan pada saat itu. Jadi udah gue gimbal sampai 9 tahun lah. Sampai akhirnya ketika gue punya keluarga, punya anak, gue memutuskan untuk memotong rambut gue karena gue nggak bisa. Pas udah berkeluarga. Iya, justru pada saat nikah istri gue nggak mau dipotong rambutnya. Oh gitu. Karena takut kaget begitu di tempat Udah tidur. cinta gimbal gitu ya. Iya, takutnya kan ketemu awalnya gimbal begitu di tempat tidur gitu? lah. Kok botak gitu kan, Hilang takutnya gitu kan. Akhirnya Mungkin udah. susuknya dulu di rambut kali. Bisa jadi, gitu bisa ya. jadi. Keinginan dari orang tua dan mertua juga pas keluarga enggak.
Enggak. Itu keputusan gue potong rambut karena pada saat gue gendong anak gue waktu itu masih baby, rambut gue tuh kena muka dia, terus ganggu gatel, ya, ganggu. iya ganggu. Jadi udahlah, gue bilang. Akhirnya gue putusin untuk Hilangin potong aja. rambut gue, gitu, buat keluarga. Terus nih, kan Ayu kenal ini Bang Wendy ini sebagai public figure, komedian gitu kan ya. Terus sekarang main ke graffiti nih, itu gimana tuh ceritanya? Sebenarnya gue tipikal orang yang seneng nongkrong sih Mas Ones, Ayu gitu. Jadi gue seneng ketika ketemu orang-orang baru di luar scope gue sebagai seorang public figure gitu. Gue lebih merasa nyaman ketika gue ngobrol sama teman-teman di luar dimensi yang sama gitu. Jadi pembicaranya kan pasti akan jadi dinamis gitu. Nggak cuma stuck, syuting jam segini, ini. Udah gitu-gitu aja gitu kan. Ruang kerjanya itu aja gitu. Tapi ketika gue coba buat main skate, gue coba buat sepedaan, gue coba untuk gambar dan segala macam, orang-orangnya berbeda gitu. Nah, salah satu pendorong gue waktu itu pertama kali nyobain bener-bener kaleng. Iya, ketrigger dari siapa tuh? Ketrigger waktu itu dari Infamous Ras, aka Nala. Mas Nala yang jerumusin gue lah secara tidak langsung ketika masalah emang udah lama sebelumnya apa belum gua event masalahnya gambar apa? Enggak, pertama kali kenal itu ketika gue kan punya konten juga namanya Meet the Artist pada saat itu. Gua interview seniman-seniman. Nah, gua interview dia. Pas bikin konten itu belum. Oh, gitu. Belum ngaleng berarti. Tertarik, pengen tahu. Udah suka gitu Iya, ya, baru udah suka mulai ya. suka kayak yang ayo dong gitu kan. Sampai akhirnya dia maksa gue untuk ayo nih gue ada event, yuk gue siapin tembok, lu coba belajar di situ. Ya awal ya gitu. Mulai itu gambar berarti. Dari Berantakan. itu. Setelah itu gue diundang ke Iskartel, kita gambar bareng di sana. Ya kalau ngomongin vandalisme dan segala macam sih, ya zaman gue dulu ABG sih ya pastilah siapa sih yang enggak sih gitu kan. Cuma waktu itu kan gue zaman dulu ya nyari kalengnya benar-benar di tempat sampah, ada bekas-bekas gitu, dapat baru coret-coret gitu kan. Cuma begitu sekarang alhamdulillah dikasih rezeki bisa beli kaleng ya udah dijerumusin tuh sama Mas Nala untuk gambar. Jadi makin seneng tuh di situ. Iya, gue nemuin kesenangan di situ karena menurut gue pada saat gue ngaleng tuh gue ngerasa bahwa gue bisa rilis stres kerjaan gua dan hal-hal yang refresh lah ya di situ ya, refreshnya. Sangat refresh gitu. Dapat salah satu hobi yang bisa ngibur lah ya. Yang hibur diri. Menghibur mungkin enggak ya kalau buat ngaleng ya. Tapi iya karena menurut gua menghiburnya buat gua, tapi kalau buat orang yang nonton sih belum tahu terhibur atau enggak, tapi gua sih pengennya orang yang nonton konten gua, yang lihat gua proses gua gambar di Faking Shit, di akun YouTube Faking Shit itu sebenarnya lebih ke arah memotivasi. Gua tidak bisa dipungkiri adalah seorang public figure. Yes, betul. Banyak orang atau mungkin ada orang yang melihat gua, meniru bagaimana cara gua berpakaian, meniru bagaimana cara gua berbicara, meniru. Jadi copycat banget betul. gitu ya, benar. Selama hal itu memang bisa positif dan bisa disalurkan, menurut gua why not gitu. Nah, betul. ketika orang-orang itu ngelihat gua, oh ternyata ngaleng tuh seru ya, graffiti tuh seru ya. Terus mungkin paradigma masyarakat di luar sana kalau yang namanya graffiti udah pasti coret-coret nggak jelas misalkan gitu kan. Itu nggak bisa dipungkiri gitu kan, coret-coret nggak jelas, ngerusak dan segala macam. Ya ada option sebenarnya. Optionnya yaitu dengan yang coba gua tawarkan juga, artinya ya gue tidak mungkin juga bermain tidak aman gitu karena gue biar bagaimanapun gue public figure, apa yang gue perbuat juga pasti ada efeknya buat yang baik nonton, buruknya ya, baik buruknya. Nah, gue perhatikan itu paling nggak. Akhirnya gue memotivasi orang-orang di luar sana untuk mungkin dari yang nggak suka jadi suka, dari yang nggak tahu jadi mau belajar. Ya, itu sih sebenarnya lebih ke situ. Dan ada poin selanjutnya ketika Mas Wendy nulurin ke siapa itu bisa keturunan juga. Pasti karena secara tidak gue sadari, misalkan ketika gue memutusin buat gue main skate misalkan gitu, gue coba belajar skate, fans gue awalnya ngeliat gue main skate, akhirnya mereka beli papan, mereka ikut main skate. Nah, akhirnya gue berhenti main skate misalkan gitu, mereka tetap main. Tapi kan itu berarti artinya apa yang gue lakukan kan menular. Nah, selama positif, kenapa enggak? Gitu. Bukan berarti gue menjaga image gue, terus gue jaim, nggak apa adanya, enggak gitu. Tapi kalau menurut gue kan
selama kita masih bisa tutupi keburukan kita, kenapa kita harus memperlihatkan itu gitu. Artinya kan kalau lu punya keburukan ditutupin dan tidak perlu mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Bukan berarti itu pencitraan ya. Buat gue sih nggak, berbeda pencitraan sama lu bisa memilah mana yang harus lu share, mana yang tidak gitu. Karena lu aja sebagai seorang writers gitu, atau lu punya follower, bohong kalau nggak dari 200 aja follower lu, 5 orang ngikutin cara lu dandan, cara lu makeup, cara lu pakai baju segala macem. Kalau pertanggungjawaban lu sebagai orang yang sudah mulai dilihat, nah itu gitu juga ya? Besar menurut gue. Bener sih. Gitu sih. Terus ngomong-ngomong tadi kan YouTube channel nih, nama YouTube channel kan Faking Shit ya. Yeah. Aku boleh tahu nggak, itu tuh apa sih yang dasarin nama Faking Shit itu? Faking Shit tuh sebenarnya karena gue basicnya memang nggak suka segala hal yang berbau fake ya. Fake, yes. Jadi gue di pekerjaan ataupun di pergaulan gitu, gue terbiasa untuk ketemu sama orang baru tuh gue mengosongkan kelas gue, Pak. Jadi anggaplah gue ketemu Lones, gue ketemu Ayu gitu. Buat gue Ayu tuh masih gelas kosong nih, belum ada jeleknya. Yes. Begitupun Ones. Nah ketika pelan-pelan keisi, oh Ayu ternyata gini nih, oh nah itu gelasnya kan kelihatan tuh. Kalau misalkan oh Ones ternyata airnya buruk nih, Ayu airnya bening nih, nah itu kan kelihatan. Gitu ya? Nggak usah bilang, iya bener, karena dia cewek sendiri, Udah cewek. Iya. biar yang nonton. Iya. Penengah. Jadi lu nggak sadar kan kalau muka lu di blur sebenarnya pada saat tayangan nanti. Gitu ya? Muka kita berdua kayak di blur deh, cuma Ayu doang close up sendiri, makanya kamera dari tadi Dari situ sana ya terus. ke Ayu ya gitu ya? Jadi faking shit menurut gua, fake itu kan palsu, ink tuh tinta. Ink tinta. Tinta tuh gua analogikan juga sebagai image. Kayak lu bikin sebuah karya dalam bentukan gambar, biasanya lu menggunakan tinta. Nah, tinta itu yang membentuk image lu. Jadi menurut gua analogi ink itu adalah image gitu. Nah, shit itu menurut ya semua orang pasti tahu shit itu ya kotoran. Jadi menurut gua ketika gua menganggap bahwa segala hal yang image-nya fake, menurut gua itu udah sama aja kayak kotoran. Iya, saya benar. Itu sih sebenarnya self reminder, namanya itu self reminder buat gua sih, Nes, Ayu. Jadi maksud gua berusaha menjadi diri gua apa adanya itu dengan si faking shit ini. Faking shit ini pribadinya Mas Wendy di luar Wendy Cagur, Ya.